Halo teman-teman, tahukah kamu hewan yang satu ini? Dia merupakan rusa vampir atau rusa bertaring. Kebanyakan kita tidak akan menempatkan rusa sebagai salah satu satwa menakutkan. Namun, rusa yang satu ini bisa jadi pengecualian. Tak mempunyai tanduk, justru memiliki taring panjang yang menyembul keluar dari mulutnya, mirip vampir. Taring ini bahkan cukup panjang sehingga terlihat melewati garis rahangnya. Meski begitu, satwa herbivora yang satu ini sama sekali bukan pemakan daging. Taring tersebut dipergunakan untuk menyerang pejantan lain, atau mempertahankan diri dari predator. Lalu mengapa tersebut atau bisa kita sebut rusa vampir, memiliki penampilan yang sangat berbeda dari rusa lainnya yang bertanduk? Jadi, ada keyakinan bahwa semua rusa jantan memiliki tanduk dan taring pada awalnya. Namun mereka berevolusi membentuk dua kelompok, rusa besar dan rusa kecil. Berdasarkan laporan Tedodo, spesies rusa besar bisa menumbuhkan tanduk yang lebih besar, namun mereka akan kehilangan taringnya. Sementara rusa kecil cenderung mempertahankan taring dan hanya bisa menumbuhkan tanduk yang kecil. Diyakini bahwa pada awalnya, semua rusa jantan memiliki tanduk dan taring. Tetapi ketika mereka berevolusi, spesies yang lebih besar menumbuhkan tanduk yang lebih besar dan kehilangan taringnya, sementara rusa yang lebih kecil mempertahankan taringnya dan hanya mengembangkan tanduk yang lebih kecil. Populasi rusa vampir tersebar luas di kawasan Asia, seperti Tiongkok, Korea, Sri Lanka, Myanmar, India, Mongolia, ataupun pegunungan Himalaya. Hewan ini pun bisa dijumpai di Perancis, Argentina, Inggris, dan sebagian Amerika Serikat. Persebarannya terjadi pertama kali saat rusa vampir diimpor ke Inggris Raya tahun 1870-an. Sesuai namanya, sebagian spesies rusa air sangat suka menetap di dekat sungai, pantai, ataupun rawa, dan salah satu jenis hewan perenang handal. Khusus jenis rusa vampir Siberia, rusa kasturi, mereka biasanya hidup di pegunungan bersalju. Tak hanya itu, ada pula spesies rusa vampir Kashmir yang hidup di hutan Afghanistan. Studi baru menunjukkan bahwa spesies ini juga berasal dari Nepal Barat dan populasinya sangat sedikit karena terancam punah. Rusa vampir terdaftar sebagai hewan dilindungi dan hampir punah oleh International Union for the Conservation of Nature, UICN. Hal itu dikarenakan mereka punya segudang manfaat yang membuatnya terus diburu selama berabad-abad. Mereka diburu untuk diambil taringnya, sama seperti pemburu gading gajah. Mereka juga dibunuh untuk diambil kelenjar aromanya, diambil dagingnya, dijadikan parfum, kerajinan budaya, obat, bahkan diolah menjadi ramuan afrodisiak. Pada rusa vampir betina, mereka akan menghasilkan kolostrum setelah melahirkan. Kolostrum adalah jenis susu khusus yang tinggi protein dan antibodi, sehingga sering digunakan sebagai bahan dasar suplemen. Sebagai informasi, rusa vampir Kashmir sebelumnya telah dinyatakan punah. Rusa bertaring ini terakhir kali terlihat berkeliaran oleh para ilmuwan Denmark sampai Afghanistan pada tahun 1946. Namun setelah 60 tahun tak terlihat, rusa vampir Kashmir muncul kembali di hutan timur laut Afghanistan. Dilansir Sky News, studi yang dilakukan Wildlife Conservation Society, WCS, mengungkapkan, 5 penampakan rusa tersebut di antaranya 3 spesies jantan, seekor betina, dan seekor anaknya. Penemuan kembali keberadaan hewan ini diibaratkan bangkit dari kematian. Nah gimana nih teman-teman? Sudah pada tahu kan, hewan tak bertanduk tapi memiliki taring yaitu, rusa bertaring atau musk deer. Sekian dulu, ulasan tentang rusa bertaring. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.